bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda, bercanda. A few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Rai Graciela Manalu. Saya dari kelas 10-12. Saya bersekolah di SMA 5 Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu geografi. Simak videonya ya, teman-teman. Perkembangan ilmu geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan grapen. Geo artinya bumi dan grapen berarti lukisan, tulisan atau deskripsi. Jadi secara sederhana geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan bumi. Ikut beberapa pendapat mengenai pengertian geografi. 1. Eratosthenes adalah tokoh yang pertama kali mengenalkan istilah geografi pada abad ke-1. Kedua, ada Claudius Ptolemaeus adalah suatu penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi bersama fenomena yang terkandung di dalamnya dalam bentuk peta. Ketiga, ada Immanuel Kant berpendapat bahwa geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek studi berupa benda-benda atau gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Keempat, ada Bintarto adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi serta mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, proses dan keberhasilan pembangunan. Kelima, ada Aimé Descendi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan dan memahami persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam ruang muka bumi. Yang terakhir, yaitu Ikatan Geografi Indonesia, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Lanjut, ada B. Objek studi geografi. Setiap disiplin ilmu memiliki objek yang menjadi bidang kajiannya. Objek di bidang ilmu geografi terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material geografi berkaitan dengan substansi materi yang dikaji. Adapun objek formal geografi berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam menganalisis substansi atau objek material tersebut. Objek-objek material geografi adalah sebagai berikut. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara. Lingkup atmosfer termasuk unsur-unsur iklim dengan cuaca. Litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Terus ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air seperti sungai, laut, danau, dan air tanah. Biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan yang meliputi kehidupan flora dan fauna. Dan terakhir, antroposfer. Antroposfer adalah lapisan manusia dan kehidupan manusia termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Kedua adalah objek formal. Menurut Peter Hager, terdapat 3 pendekatan atau cara pandang dalam ilmu pengetahuan geografi, yakni pendekatan ke ruang, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Ketiga pendekatan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada subbab E. Objek formal inilah yang membedakan geografi dengan bidang ilmu lainnya. Sebagai contoh, objek material batuan sedimen dikaji dalam ilmu geologi dan geografi. Kajian geologi menjelaskan tentang proses terjadinya batuan sedimen, struktur dan komposisinya. Adapun kajian geografi menjelaskan tentang persebaran batuan sedimen dengan sudut pandang ruangan. Lanjut yang C, yaitu aspek geografi. Keterkaitan geografi dengan ilmu lainnya dapat dibedakan berdasarkan aspek geografi. Aspek-aspek geografi terdiri atas 2 kelompok, yaitu aspek yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan aspek yang berkaitan dengan lingkungan non-fisik. Itu aspek fisik. Aspek fisik geografi meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat langsung diamati seperti aspek topologi atau terkait bentuk muka bumi, lokasi, dan wilayah. Aspek abiotik terkait tanah, hidrologi, dan iklim, dan aspek biotik terkait unsur vegetasi dan fauna. Apa itu aspek sosial? Aspek sosial geografi meliputi kebudayaan, ekonomi, dan aspek kependudukan. Pada aspek
sosial, manusia berperan sebagai fokus utama dari kajian geografi dengan memperhatikan pola penyebaran pada manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. Ada juga aspek kebudayaan. Adalah aspek yang berkaitan dengan tradisi, adat istiadat komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial. Yang kedua, aspek ekonomi. Mempelajari studi lokasi, distribusi, dan susunan ruang pada aktivitas ekonomi manusia. Yang ketiga, aspek penduduk. Mempelajari fenomena penduduk seperti persebaran penduduk, kualitas penduduk, migrasi, dan mobilitas penduduk. Kemudian ada yang D, ruang lingkup geografi. Geografi mempunyai ruang lingkup studi yang sangat luas, berbagai macam kondisi alam dipelajari oleh geografi, antara lain analisis fenomena manusia dengan alam, penyebaran gejala-gejala alam, hubungan fenomena yang satu dengan fenomena lain, serta interaksi yang terjadi dalam ruang, baik interaksi antara alam dan alam maupun interaksi antara manusia dan alam. Oleh karena itu, geografi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 1. Apa? What? 2. Di mana? Where? 3. Mengapa? Why? 4. Kapan? When? 5. Siapa? Who? 6. Bagaimana? How? Ruang lingkup bahasa geografi adalah sebagai berikut. 1. Geografi fisik. 2. Geografi sosial. 3. Geografi regional. 4. Geografi teknis. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. 2. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentukannya, serta pengklasifikasian dalam suatu kelompok iklim. 3. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan serta hubungannya antar makhluk hidup. 4. Geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari sifat karakteristik tanah dan persebarannya di atas permukaan bumi serta pemanfaatan tanah untuk kehidupan. 5. Geografi kependudukan adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek keruangan yang berkaitan dengan manusia sebagai penduduk di suatu wilayah. 6. Kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pemetaan. 7. Penginderaan jauh adalah ilmu yang untuk memperoleh informasi tentang suatu objek dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek tertentu. Kemudian ada yang E, pendekatan geografi. Ruang lingkup geografi sangat luas. Ruang lingkup yang luas itu tidak hanya menyangkut materi pokok yang dipelajarinya, tetapi juga mencakup masalah dengan yang dikajinya. Oleh karena itu, pendekatan geografi digunakan untuk memahami berbagai permasalahan dan gejala atau fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Erwin Tarto dan Suratstopo Hadisoemarno dalam metode analisa geografi 1991 mengemukakan 3 pendekatan geografi yang sering digunakan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan analisis keruangan adalah analisis atau cara pandang yang menekankan ruang sebagai kajiannya. Di sini ada beberapa analisis, yaitu analisis pola keruangan, analisis struktur keruangan, analisis interaksi keruangan, analisis proses keruangan. 2. Pendekatan analisis geokologi adalah cara penyelidikan suatu fenomena geosfer yang berada di suatu tempat atau wilayah tertentu dengan menerapkan konsep ekosistem. 3. Pendekatan analisis kompleks wilayah adalah pendekatan kompleks wilayah. Kajian pendekatan ini bersifat horizontal dan dalam artian keruangan, bersifat vertikal dalam artian lingkungan. Hubungan fungsional antar unit wilayah terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan antara wilayah yang satu dan wilayah yang lain, sehingga tercipta suatu wilayah sistem yang kompleks sifatnya serta pengajiannya membutuhkan pendekatan yang kompleks. Lanjut F. Konsep geografi. Dalam mengkaji peristiwa dalam ruang, geografi selalu menggunakan konsep. Menurut Nursid Sumatmaja, konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Ikatan Geografi Indonesia merumuskan 10 konsep geografi, yaitu sebagai berikut. Pertama, konsep lokasi, mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Konsep ini adalah konsep utama dalam menjawab pertanyaan di mana. Konsep lokasi terbagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang tetap terhadap letak astronomis, sedangkan lokasi relatif adalah lokasi yang dipengaruhi oleh letak geografis.
2. Konsep jarak mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dalam satuan panjang, misalnya kilometer, sedangkan jarak relatif adalah jarak yang dinyatakan dalam satuan waktu. 3. Konsep keterjangkauan mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Yang keempat ada konsep pola, mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Yang kelima ada konsep morfologi, menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Lanjut yang keenam, konsep aglomerasi, mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. 7. Konsep interaksi dan interdependensi, berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Konsep nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. 9. Konsep keterkaitan antar ruang menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. 10. Ada konsep diferensiasi area, mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Lanjut yang terakhir, G. Prinsip geografi. Dalam ilmu geografi dikenal 4 prinsip utama yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena fisik maupun sosial dengan memahami karakteristik dalam keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lainnya. Keempat prinsip tersebut sebagai berikut. 1. Prinsip persebaran atau distribusi. Prinsip ini berkaitan dengan persebaran fenomena geografi dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Dengan memperhatikan dan menggambarkan penyebaran fenomena dan fakta geografi dalam ruang, pengkajian masalah yang berkenaan dengan fenomena dan fakta keruangan dapat terarah dengan baik. Kedua, prinsip interrelasi. Prinsip ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau keterkaitan antara fenomena yang satu dan fenomena yang lain. Prinsip interrelasi dapat menjadi antara alam dan manusia dengan manusia maupun alam dengan manusia. Ketiga, prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih jauh serta mendetail mengenai gejala-gejala geosfer yang diselidiki atau dipelajari melalui penggambaran bentuk keterkaitan antara alam dan manusia dalam bentuk peta, kalimat, diagram, dan grafik. Keempat, ada prinsip kronologi adalah perpaduan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu persebaran, interrelasi, dan interaksi, serta deskripsinya dalam ruang. Setiap wilayah memiliki ciri khas pada kesatuan gejala, bentuk, dan fungsi akibat kondisi wilayahnya yang berbeda-beda. Prinsip kronologi merupakan prinsip yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip sebelumnya.